Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul Sistem Informasi Pengendalian Internal Terhadap Penjualan pada CV Anugerah PS, guna memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Agung Kurniawan, dengan NIM A12 2020 06364. Dan saya Alif Rahmandia Darmawan dengan NIM A12 2020 06416. Baik, berikutnya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini sangat memudahkan kehidupan, terutama dalam proses pengelolaan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi pada bagian keuangan sangat berhubungan dengan fungsi pengelolaan kegiatan arus kas itu sendiri. Sistem informasi dapat diolah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkembangan suatu perusahaan, sehingga memiliki peran yang cukup signifikan dalam suatu perusahaan. CV Anugerah PS itu sendiri merupakan toko distributor penjualan pakan ternak yang berlokasi di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dengan jenis pakan ternak yang dijual antara lain ABS, Ayam Bursa Super, Comfit, Benefit, Kal 9, G11, Crumble, dan beberapa jenis pakan lainnya. Anugerah PS juga menjual obat ternak ayam, yaitu obat paket NASA, Viterna, dan vitamin. Proses pencatatan akuntansi penjualan di CV Anugerah PS masih dilakukan secara manual, hanya dengan menggunakan nota transaksi, sehingga akan berdampak pada proses evaluasi transaksi keuangan. Tidak adanya laporan keuangan seperti kas masuk dan kas keluar dikarenakan masih melihat buku besar dan nota transaksi penjualan, sehingga masih rentan terjadinya kehilangan data. Solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan akan dibangunnya sistem informasi akuntansi berbasis web untuk menghubungkan data yang dikelola antara karyawan dengan pimpinan tanpa harus mengantarkan berkas laporan. Dengan adanya sistem ini bertujuan untuk mengetahui keuangan perusahaan, apakah perusahaan mengalami laba atau rugi, sehingga dapat menormalkan penjualan. Diharapkan dengan dibangunnya sistem ini akan memfasilitasi proses transaksi agar lebih mudah, lebih efisien, dan menginformasikan mengenai informasi barang, sehingga menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh CV Anugerah PS. Pada rumusan masalah kali ini, pencatatan data keuangan belum tersusun dan penginputan masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan rentan terjadinya kehilangan data, serta sulitnya dalam mengetahui detail pengeluaran dan pemasukan kas pada CV Anugerah PS. Metodologi penelitian, desain sistem untuk mewujudkan sistem yang lebih baik dalam sistem informasi pengendalian dokumen, maka akan dirancang sebuah program untuk sistem informasi pengendalian dokumen yang menggunakan use case diagram. Oke, seperti yang dapat kita lihat bersama, pada use case diagram ini, pimpinan dia memiliki hak akses untuk login, melihat laporan, dan melihat view grafik, di mana laporan itu sendiri di dalamnya terdapat laporan pembelian, laporan penjualan, laporan laba rugi, laporan buku besar, laporan jurnal, dan laporan neraca. Pada bagian view grafik, pimpinan dapat melihat yang di dalamnya terdapat grafik barang masuk, grafik barang keluar, dan grafik stok barang. Pada bagian admin, admin memiliki hak akses untuk login, mengelola data akun, data sub akun, mengelola kategori, mengelola data satuan, mengelola data produk, mengelola data barang masuk, mengelola data barang keluar, dan mengelola jurnal. Admin juga memiliki hak akses untuk dapat menginput dan merubah laporan. Admin juga memiliki hak akses untuk dapat melihat view grafik. Selanjutnya pada bagian activity diagram dapat kita lihat bersama untuk lajur admin itu sendiri dimulai dari login, masuk ke menu utama, mengelola data akun, data sub akun, data kategori, data satuan, mengelola data masuk, data barang keluar, mengelola jurnal, mengelola laporan, view grafik, lalu logout. Untuk pimpinan itu sendiri dapat kita lihat juga dia langsung login, habis itu masuk ke menu utama, melihat laporan, melihat view grafik, lalu logout. Seterusnya pada bagian kelas diagram, pada kelas diagram jenis biaya di dalamnya terdapat kode akun,
ada jenis akun yang memiliki aksi, set kode akun, get kode akun, set biaya, get biaya. Pada bagian pengeluaran, ada terdapat kode, transaksi, tanggal, penerima, total jumlah, pejabat, dan NIM pejabat. Yang aksinya, yang memiliki aksi, set kode transaksi, set kode get kode transaksi, set tanggal, get tanggal, dan seterusnya. Pada bagian masuk, itu terdapat kode up, tanggal up, kas masuk, saldo awal, total saldo, dan sisa saldo. Yang di dalamnya memiliki aksi, set kode up, get kode up, set tanggal, get tanggal, dan seterusnya. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, setelah kita melakukan perancangan terhadap desain sistem, maka tahap selanjutnya yakni adalah melakukan pengimplementasian, dan berikut merupakan beberapa implementasi dari desain sistem tersebut. Baik, yang pertama bisa kita lihat ada menu login. Pada halaman menu ini akan menampilkan admin serta user yang nantinya dapat melakukan login ke dalam sistem sistem tersebut dengan cara menginputkan username serta password. Lalu yang selanjutnya, sebelumnya, baik, lalu pada gambar sebelah kanan bisa dilihat bahwa terdapat menu akun. Jadi setelah kita melakukan login, akan masuk ke menu akun, di mana di menu akun ini admin dapat mengelola akun, beberapa akun yang bisa masuk, seperti tadi misalnya akun pimpinan dapat dikelola pada menu akun ini. Next. Lalu yang selanjutnya ada menu produk. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk melihat dan melakukan penginputan terhadap produk-produk yang dijual oleh CV Anugerah PS. Next. Lalu yang selanjutnya yakni adalah menu barang masuk. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk melakukan penginputan terhadap jumlah barang atau produk yang masuk. Nantinya kita akan melakukan penginputan terhadap barang yang masuk, maka secara otomatis jumlah stok yang ada pada menu produk sebelumnya itu akan ikut bertambah juga. Next. Yang selanjutnya yakni adalah menu untuk barang keluar atau data barang keluar. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk melakukan penginputan terhadap jumlah barang atau produk yang keluar. Nantinya kita juga akan melakukan penginputan. Ketika kita melakukan penginputan di sini, maka secara otomatis jumlah stok yang ada pada halaman produk tadi juga ikut berkurang. Next. Baik, yang selanjutnya adalah menu jurnal. Pada halaman ini itu akan menampilkan menu sehingga admin dapat melakukan input data jurnal. Data ini dapat berupa data pemilihan, penjualan, dan beberapa data lain yang berkaitan dengan aktivitas transaksional dari CV Anugerah PS itu sendiri. Next. Baik, yang selanjutnya ada menu laporan pembelian. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk dapat melakukan pencetakan terhadap laporan kas yang keluar dari CV Anugerah PS itu sendiri. Next. Lalu yang selanjutnya ada menu laporan penjualan. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk dapat melakukan pencetakan terhadap laporan aliran kas yang masuk ke dalam CV Anugerah PS. Next. Ya, selanjutnya ini ada menu laporan jurnal. Pada halaman ini akan ditampilkan menu untuk dapat melakukan pencetakan terhadap laporan jurnal yang pencetakannya itu dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Baik, next. Lalu yang selanjutnya ada menu laporan buku besar. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk dapat melakukan pencetakan terhadap laporan buku besar yang sudah dibuat, dan sama seperti tadi ini bisa dilakukan juga pencetakannya sesuai dengan periodik yang dibutuhkan oleh yang pada saat itu dibutuhkan. Baik, next. Lalu yang selanjutnya ada menu laporan laba rugi. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk dapat melakukan pencetakan terhadap laporan laba dan rugi. Baik, next.
Lalu ada menu laporan neraca keuangan. Pada halaman ini akan menampilkan menu untuk dapat melakukan pencetakan terhadap laporan neraca keuangan. Next. Lalu ini merupakan menu grafik, barang keluar. Menu grafik barang keluar ini akan menampilkan berapa banyak barang yang keluar per produknya dan untuk periode pada tahun tersebut. Next. Lalu ini juga merupakan menu grafik barang masuk. Untuk menu grafik barang masuk ini akan menampilkan grafik barang yang masuk ke dalam CV Anugerah PS ini per produknya juga. Baik, next. Lalu yang terakhir ini adalah menu untuk grafik stok barang. Pada halaman ini akan menampilkan grafik dari stok barang secara keseluruhan pada PT Anugerah PS itu sendiri. Baik, next. Lalu untuk hasil uji ISO 9126 sendiri, uji ISO 1926 sendiri merupakan suatu uji kelayakan terhadap fungsi atau jalannya aplikasi sehingga aplikasi tersebut bisa dikatakan layak atau sesuai untuk dapat dilakukan atau digunakan oleh suatu perusahaan. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa skor aktualnya untuk bagian functionality atau kegunaannya mendapat skor 268 dan dimana itu tidak terlalu jauh dengan skor idealnya yakni 285. Lalu untuk skor aktual dari usability atau penggunaannya atau kelancaran dalam penggunaannya itu mendapatkan skor aktual sebanyak 136 dan itu pun tidak terlalu jauh dengan skor idealnya 150. Jika kita melihat pada tabel tersebut, hasil pengujian ini dilakukan dengan melibatkan 3 responden dan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa sistem ini secara keseluruhan mempunyai skala sangat baik dan sudah layak untuk dilakukan pengimplementasian serta digunakan. Next. Baik, untuk kesimpulan yang bisa diambil yakni sistem ini dibangun diharapkan dapat membantu CV Anugerah PS dalam mengetahui arus akuntansi, baik itu penjualan atau laba yang didapat secara cepat dan tepat tanpa harus melihat setiap transaksi satu persatu, dikarenakan pencetakan laporan dapat dilakukan secara periodik. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal khususnya pada bagian pengelolaan data penjualan, lalu penginputan data akun, data barang, dan penginputan jurnal dan lainnya itu akan lebih terstruktur karena dapat dilakukan oleh satu admin atau dapat dikontrol oleh satu admin dan nantinya beberapa anggota atau karyawan perusahaan dapat melihatnya tanpa harus dapat melihatnya dalam satu kesatuan yakni pada suatu web. Baik, next. Untuk saran yang bisa kami berikan yakni adalah memperbaiki kesalahan terhadap penulisan tipe data serta atribut yang ada pada kelas diagram sebelumnya. Hal ini harus diperbaiki dikarenakan apabila kesalahan penulisan ini terjadi nantinya akan berdampak pada tahap implementasi sistem dikarenakan ketidakpastian atribut yang dicantumkan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.